Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Waalaikumsalam Muhamimah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka semester 3 dengan nomor induk mahasiswi 501222326. Kali ini saya ingin mengadakan podcast bersama para narasumber dalam memenuhi tugas mata kuliah pengasuhan MPAD 5301 dengan tema pengasuhan positif bagi anak usia dini. Saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Indrawati Zuhara, SPD MSI, dengan latar pendidikan Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB. Beliau adalah seorang konselor keluarga dan kesehatan mental anak dan perempuan. Selain itu, beliau juga adalah seorang penulis artikel parenting, pemateri kajian muslimah, seminar dan webinar tentang parenting dan kesehatan mental perempuan. Dan seorang narasumber lagi, yaitu Ibu Alfi Syarifah SPT, yaitu seorang ibunda dari Ananda, Tayan, dan Rifat. Alhamdulillah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang apa itu pengasuhan positif bagi anak usia dini. Punten, saya mulai dari narasumber yang pertama dulu ya, yaitu Mbak Iin. Mbak Iin, baik. Mbak Iin, saya ingin tahu Baik, dong, kalau menurut Mbak Iin itu, apa sih arti pengasuhan positif? Enggak, silakan Mbak Iin. baik, terima kasih Bu Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat ahli, salah satunya Diana Baumrin, yang disebut dengan pengasuhan positif itu artinya bentuk pola asuh otoritatif yang menekankan pada kehangatan, komunikasi dua arah, dan pemberian batas yang jelas namun penuh kasih. Ini kalau di breakdown lagi, pengertiannya itu ada dua komponen yang mendasari. Yang pertama, dia itu sportif sifatnya. Sportif itu seperti apa? Sportif itu yang memberikan dukungan emosional dan fisik untuk membantu anak berkembang. Jadi bukan hanya dikasih makan, bukan hanya disekolahin dan segala macam, tapi perkembangan emosionalnya juga harus didukung gitu. Bagaimana anak itu bahagia, bagaimana anak itu bisa mengekspresikan perasaan dan segala macam itu juga harus dibangun. Yang kedua, pondasinya adalah dia itu konstruktif. Pengertian konstruktif itu di sini artinya fokus pada solusi dan pembelajaran yang merekonstruksi kesalahan dari yang kesalahan tuh menjadi benar gitu ya. Jadi di sini tuh kesalahan itu dijadikan sumber pembelajaran bukan diberi hukuman. Itu kalau pengertiannya. Baik, jadi kalau berbicara tentang pengasuhan, tentu saja melibatkan bukan hanya pihak luar ya, bukan hanya pihak luar saja, yaitu dalam arti sekolah, tapi intinya dari orang tua dulu begitu ya, Mbak In ya. Iya, Karena memang iya, pengasuhan pengasuhan harus dimulai dari keluarga. dari keluarga. Baik, oke. Nah, tujuan pengasuhan itu sendiri, terutama untuk anak usia dini itu kira-kira apa saja itu, Mbak In? Kenapa kita harus mengadakan suatu pengasuhan gitu ya, dan diterapkan pengasuhan tersebut di rumah oleh orang tua dengan secara konsisten? Kenapa harus secara konsisten dan eh, kenapa sih harus diterapkan dengan baik? Kalau menurut Mbak In, seperti apa? Mengingat anak usia dini itu kan sedang memasuki fase golden age-nya manusia ya. Perkembangan manusia itu golden age-nya ada di situ. Dan kenapa harus dimulai dari usia dini? Karena memang di usia itu anak tuh lagi memang benar-benar menyerap, menyerap, kemudian eh, apa namanya, menyerap tuh dalam bentuk bisa mengimitasi dan segala macamnya itu ya. Dan di saat itu hmm, penting banget dikasih masukan yang atau diajari hal-hal yang memang bisa membangun karakternya karena eh, pengaruh lingkungan terdekat dia di usia itu kan baru keluarga ya. Biasanya gitu, belum ketemu teman-teman yang banyak dan segala macam gitu ya. Dan
bonding dia sama pengasuh utamanya itu lagi pas deket-deketnya gitu. Makanya penting nih di sini dimasukin apa namanya prinsip-prinsip pengasuhan positif itu untuk menstimulasi karakternya. Nanti kan karakternya keluar, nah melalui repetasi pengulangan pendidikan yang baik itu nanti diharapkan bisa akan membentuk karakter yang memang benar-benar sudah terbangun dari alam bawah sadarnya. Jadi nanti ke atas dia tinggal menyesuaikan gitu. Baik. Nah, selanjutnya nih, Mbak In, kenapa kita dalam pengasuhan positif itu penting diterapkan untuk anak usia dini? Gitu. Silakan, Mbak In. Baik, mengingat usia dini itu berarti kan 0 sampai 5 atau 6 tahun ya, itu masa golden age buat perkembangan seorang manusia. Dan di fase ini juga perkembangan otak tuh lagi cepet banget gitu ya. Nah, di sini selain itu juga di usia segitu biasanya anak-anak memang lingkungan itu kan hanya lingkungan keluarga gitu. Jadi dia belum ada pengaruh dari sini, belum ada pengaruh dari situ gitu. Maka di saat itu akan menjadi momen yang bisa sangat efektif digunakan orang tua untuk menanamkan hal-hal yang baik melalui apa namanya pengasuhan positif itu gitu. Kemudian karena pengasuhan positif itu sifatnya eh, meninggikan atau menekankan pada sisi emosional, ada kasih sayang dan segala macam, otomatis itu akan mendukung attachment antara orang tua dengan anak. Ini penting banget gitu karena kalau di usia golden age di masa golden age ini anak-anak sudah merasakan attachment yang baik sekali dengan orang tuanya, nanti insya Allah dia akan punya modal yang baik untuk menghadapi eh, kehidupannya dia selanjutnya, termasuk ketika dia harus berhadapan dengan lingkungannya di dari fase ke fase gitu, dari fase ke fase perkembangan psikologinya dia gitu. Kemudian yang ketiga, ini kan bisa juga ini bermanfaat buat mengembangkan kecerdasan emosi dan sosialnya ya. Karena kan dia apa namanya nanti dilatih sama orang tuanya seperti ini, bagaimana cara dia meredam emosi, bagaimana dia bisa membedakan eh, marah, kesal, kemudian mengekspresikan dan segala macam itu kan sangat melatih, sangat mendukung nanti kecerdasan emosi dan sosialnya. Mungkin minimal tiga itu kepentingannya. Baik. Selanjutnya nih, Mbak In, tentu saja ketika orang tua menerapkan pengasuhan positif bagi anak-anaknya di rumah, pasti orang tua punya strategi nih. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan orang tua agar dapat konsisten gitu dalam menerapkan pengasuhan positif di rumah? Mangga, silakan Mbak In. Yang pertama dan utama untuk bisa menjaga konsistensi dalam pengasuhan anak itu ya otomatis orang tua harus punya eh, basic ilmu ya yang benar gitu. Jadi gimana sih cara memberikan pengasuhan yang positif tuh ya harus benar-benar dia belajar, bukan kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh gitu. Kan kayak gitu ya. Kemudian eh kalau misalnya mau konsisten sesuatu yang yang akan melahirkan konsistensi itu kan kalau dia dibangun dari kesadaran diri. Nah, ini catatan buat orang tua kalau memang mau menumbuhkan karakter yang baik buat anak, maka dia harus pertama kali mendidik dirinya dia sendiri. Jadi pendidikan ke anak itu bukan hanya sekedar teori yang dia sampaikan A B C D dari lisan, tapi sudah terintegrasi pada sifat dan karakternya. Otomatis kalau sudah terintegrasi dengan karakternya, maka dia akan mencontohkan pola-pola positif dalam pengasuhan itu tidak hanya melalui mulut, tapi dari karakternya dia. Misalnya harus mandiri, harus apa namanya, bagaimana cara mandiri anak-anak nih diajarin, dianya juga harus bagaimana. Kemudian bagaimana sih caranya menahan eh, emosi negatif gitu ya. Ya kan nggak bisa kalau misalnya anaknya disuruh suruh sabar dan segala macam, tapi orang tuanya sendiri suka teriak-teriak nggak bisa, ya kan? Jadi konsistensi itu bisa dari situ. Kemudian antara ayah dan ibu ini pengasuh terdekat lah ya antara di sini ayah dan ibu kalau di rumah diusahakan tidak ada perbedaan pendapat dalam mengasuh anak. Jadi dibicarakan dengan ayah dan ibu nih suami istri bagaimana cara pola asuhnya, eh,
setelah terjadi kesepakatan maka mereka harus jalankan itu secara konsisten. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah anaknya bapaknya apa namanya ibunya misalnya ngelarang anak nggak boleh main gadget, tapi bapaknya karena pusing udahlah kasih aja gitu. Dan gadget yang terlalu kebablasan juga kan ya itu nggak bagus. Nah itu nanti yang akan menyebabkan inkonsistensi dalam dalam pengasuhan itu gitu. Kemudian kalau dalam manifestasinya orang tua tadi seperti yang saya sebutkan ya, dia harus menerapkan itu ke dalam dirinya sendiri. Nah, nanti implementasinya dalam dalam perilaku sehari-hari ya otomatis dia harus menjadikan dirinya teladan bagi anaknya gitu. Karena sebenarnya kan prinsip dari pendidikan mau itu di sekolah ataupun di rumah itu kan adalah memberi teladan sebenarnya. Ya kan? Itu yang paling kuat dibanding kalau kita ngajarin secara secara kognitifnya aja itu kurang kuat. Tapi kalau kita memberi teladan langsung itu akan eh, lebih konsisten tertanam dalam pola pikir anak gitu ya dalam alam bawah sadar anak gitu. Kemudian meluangkan waktu yang berkualitas. Ya apalagi untuk hal-hal yang sifatnya suportif ya. Kalau misalnya nggak ada quality time, nggak akan terbentuk itu emotional bondingnya seperti apa gitu ya, nggak akan terbentuk kan gitu. Kemudian membangun kelekatan ya otomatis kalau sudah terbangun ini apa hal-hal yang tadi disebutkan itu nanti akan ada eh, kelekatan yang sehat, ya, kelekatan yang sehat gitu. Jadi bukan kan ada istilah ada attachment, ada enmeshment. Kalau enmeshment itu yang orang tua pengennya dia menguasai anak, wah keterikatan yang menjerat. Tapi kalau yang dilakukan adalah pengasuhan positif, maka yang terjadi adalah kelekatan yang sehat. Menunjukkan kasih sayang tanpa syarat. Jadi jangan sampai gini, kamu hebat kalau kamu udah juara, kamu pinter kalau kamu nurut, kalau kamu pinter kalau gini gini gini. Itu berarti syarat. Padahal anak kan namanya anak apalagi usia dini, kadang dia baik, tapi nanti bentar lagi dia tantrum, bentar lagi nih gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada ekspresi bahwa ya udah kalau kamu kayak gitu mama nggak sayang deh sama kamu. Jadi ada syarat kan gitu. Padahal seharusnya attachment yang baik, pengasuhan positif itu dia tanpa syarat, unconditional love lah istilahnya gitu ya. Dia anaknya mau gimana ya tetap mama sayang. Tapi sayangnya itu kasih sayang itu bentuknya berbeda ketika anaknya dia baik, nurut dan segala macam yang keluar adalah pujian tulus. Ketika anaknya bermasalah, dia pada saatnya melakukan kesalahan, kita akan menghadapi itu ya udah nggak apa-apa namanya juga manusia kan. Tapi itu harus direkonstruksi tadi muncullah pondasi konstruktif tadi kesalahan diperbaiki dengan cinta ibu. Akhir menghargai usaha anak. Eh, Pengasuhan positif itu kan dasarnya tadi emosional apa namanya suportif tadi ya dan ini tidak bisa dilepaskan dari eh, penghargaan terhadap usaha anak. Jadi jangan cuma eh, menyoroti ketika dia salah, tapi ketika dia sudah berusaha untuk baik, sekecil apapun itu kita hargai. Kita mungkin bisa begitu. Baik, Mbak In. Ada satu lagi pertanyaan nih, Mbak In, yaitu tentang bentuk kolaborasi dari lembaga PAUD. Kalau tadi kan kita berbicara tentang rumah ya, orang tua, pengasuhan orang tua di rumah. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih lembaga PAUD dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam membentuk lingkungan pengasuhan yang positif? Mangga silakan. Karan. Hal yang paling utama mungkin membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi membangun komunikasi itu eh, supaya supaya pendidikan di sekolah dengan di rumah itu selaras. Kalau misalnya ada gurunya mengajarkan seperti ini, akan sangat baik kalau sekolah juga menggambarkan itu kepada kepada orang tua. Dengan harapan kalau misalnya ternyata di rumahnya pendidikannya belum sebaik di PAUD, dia akan orang tua bisa ada petunjuk gitu. Oh ternyata di sekolah diajarin ini, berarti di rumah gini. Gitu ya. Makanya sekarang biasanya tuh kolaborasi itu biasanya suka ada kalau di sekolah-sekolah itu mau PAUD atau SD biasanya suka ada hmm, apa tuh
acara-acara yang menggabungkan antara guru dengan wali murid yang membahas tentang materi parenting, biasanya kan kayak gitu ya. Itu kan mungkin tujuannya adalah menyatukan visi misi dalam pendidikan anak gitu ya. Kemudian karena itu yang pertama, yang kedua mungkin bisa para guru ini sama kayak tadi orang tua, dia harus menjadi teladan, maka seorang guru juga ya otomatis harus menjadi role model lah kalau bisa ya, role model baik buat anak maupun juga buat gurunya gitu. Jadi jangan sampai diharapkan sih jangan sampai ada clash antara wali murid dengan guru, atau misalnya ternyata gurunya tidak bisa memberikan em, apa ya, citra yang baik. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Baik, terima kasih Mbak Iin atas jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa nih, memberikan insight buat saya khususnya ya sebagai calon magister pendidikan anak usia dini, yaitu tentang pengasuhan positif bagi anak usia dini. Selanjutnya saya mau beralih nih kepada Mami Rayan. Nah, Mami Rayan dan Rifat nih. Mbak Alfi Syarifah SPT. Mbak Alfi, oke, Mbak Alfi, mau tahu dong saya bagaimana sih Mbak Alfi dalam memahami arti pengasuhan positif itu, Mbak? Enggak, silakan. Ya, pengasuhan positif menurut saya itu adalah pola asuh yang dijalankan dengan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dengan cara menjadi teladan yang baik. Jadi bentuk yang diberikan adalah teladan, bukan instruksi ataupun perintah-perintah yang sifatnya adalah teori, tapi langsung contoh begitu. Baik, oke, terima kasih. Lalu kira-kira nih, Mbak Alfi pasti punya prinsip dong dalam mengasuh anak-anak di rumah gitu ya. Jadi bagaimana nih prinsip Mbak Alfi dan juga suami ya, Ayah Rayan dalam menerapkan dan mengasuh anak di rumah, gitu. Dalam menerapkan pengasuhan anak di rumah. Baik. Eh, kita terkait dengan prinsip yang diterapkan dalam mengasuh anak di rumah, saya dan suami sejak anak pertama lahir, kami sepakat menerapkan prinsip atau metode yang sudah memang diajarkan oleh Rasulullah ya, sudah diajarkan, yaitu pengasuhan Rasulullah yang merujuk pada metode 7x3 seperti itu, yang dimana 0 sampai 7 tahun anak kita perlakukan seperti raja, kemudian di 8 sampai 14 tahun kita perlakukan seperti tawanan, dan 15 sampai 21 tahun seperti sahabat. Dan saya merasa metode itu cocok dengan anak-anak saya seperti itu. Alhamdulillah selama ini melihat tumbuh kembangnya, ternyata metode yang diajarkan Rasulullah itu memang sudah sesuai dengan fitrahnya si anak seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Lalu sekarang mau tahu nih tips Mama Ryan nih, ketika menghadapi perilaku anak yang kadang-kadang kan anak kita suka marah gitu ya, terus menolak perintah gitu, bagaimana tuh Ya. cara atau tips Mama Ryan dalam menghadapinya? Nah, untuk kondisi menghadapi anak ya saat marah, kemudian menolak perintah dari kita, kadang yang spontan yang saya rasakan itu adalah saya juga awalnya kecewa seperti itu ya, mungkin karena rasanya seperti sebagai orang tua seperti itu. Tapi semakin ke sini saya semakin belajar bahwa prinsipnya kita bisa membuat anak tenang, maka kita harus tenang dulu. Jadi ketika saat anak marah, saya berusaha untuk menenangkan diri saya dulu. Pribadi, saya menenangkan diri, dan saya memberikan kepada anak itu ruang untuk meluapkan emosinya. Mungkin bisa dibilang kami mendiamkannya dulu sesaat sampai kondisi anak itu betul-betul stabil. Sampai di mana saat kondisi anak sudah stabil, baru kita ajak diskusi dan bisa kompromi. Seperti itu, Bu Mimi. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Lalu kalau menurut Mbak Alfi, setelah Mbak Alfi menerapkan pengasuhan positif di rumah bersama suami, kira-kira terlihat atau tidak nih dampak dari penerapan pengasuhan positif tersebut terhadap perilaku dan emosi anak? Enggak. Ya, eh, selama ini saya menjalankan pola asuh positif. Saya kolaborasikan tadi ya dengan nggak bisa tunggal gitu. Jadi saya merasa
kadang ada pola asuh yang rupanya perlu kita tambahkan mungkin keterbukaan dan lain halnya, itu juga termasuk kategori positif ya Bu Mimi. Ya, nah saya melihat dampaknya itu positif di anak-anak, adanya itu bonding, ikatan erat antara saya dengan anak-anak, kemudian juga untuk putra-putra saya ngerasa mentalnya lebih berani, lebih percaya diri gitu, lebih pede, serta ada rasa empati, karena kadang ketika dia bersedih atau berduka atau kondisinya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita juga memberikan berempati terhadapnya. Jadi dia juga ikut berempati terhadap lingkungannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Terharu dengarnya nih. Oke, lalu pasti ada tantangan dong ya bagi Mbak Alfi dan suami ketika menerapkan pengasuhan positif pada Ananda di rumah. Itu kira-kira tantangannya apa saja tuh, Mbak Alfi? Iya, tantangan paling besar buat saya itu sebenarnya adalah menekan ego saya sendiri. Menekan ego sendiri dalam arti gini, saya dulu dididik dengan pola asuh yang militer, terlalu saklek aku gitu ya Bu Mimim. Nah, ini saya mencoba pola asuh positif terhadap terhadap anak saya, artinya saya harus jadi baik dulu agar bisa menjadi contoh buat anak saya gitu. Karena anak sekarang memang kritis banget seperti itu. Jadi kita harus baik dulu, baru beliau itu lebih anak-anak tuh lebih bisa melihat contoh dibandingkan perintah seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya itu ya kita harus jadi orang tua yang adaptif dan melek digital. Karena ternyata anak-anak kadang yang kita tanya itu justru kadang yang mereka tanya ke kita itu mereka dapat informasinya justru dari digital, dari internet seperti itu. Jadi kita harus upgrade ilmu seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mama Rayan dan Rifat atas penjelasannya yang luar biasa, Masya Allah. Nah, dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Iin selaku konselor dan juga Mbak Alfi ya, Mama Rayan dan Rifat, jadi timbul satu pertanyaan nih yang menggelitik perasaan saya nih gitu. Jadi ada kepo nih, jadi ada rasa ingin tahu kira-kira dari segi Mbak Iin sebagai seorang konselor gitu ya, kira-kira apa eh, kendalanya atau ada tidak yang menjadi tantangan Mbak Iin gitu selaku konselor dan juga guru ya, terutama saya ya, kira-kira yang bisa dihadapi oleh kita seorang guru dan konselor dalam memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pengasuhan positif gitu. Mbak Iin, silakan. Biasanya kendalanya itu berasal, kalau yang saya rasakannya itu berasal dari internal pribadi orang tua. Ketika kita berhadapan dengan orang tua yang menganggap bahwa pengasuhan itu adalah suatu tindakan yang mengalir begitu saja, tidak perlu dipelajari, tidak perlu dirubah. Nah, itu yang kendalanya itu gitu. Biasanya nih orang-orang yang nggak mau belajar. Jadi dia berpikir bahwa ya udahlah ngurus anak yang penting begitu aja. Dan nanti dia terus yang dia lakukan dalam proses pengasuhan itu em, adalah imitating dari proses pengasuhan orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, oke. Tapi yang masalahnya kalau misalnya orang tuanya ternyata pola pengasuhannya itu toksik, dianya sendiri juga punya luka batin, luka luka pengasuhan yang banyak gitu ya. Ya otomatis kan karena dia tidak belajar, jadi dia nanti akan menurunkan itu kepada anaknya. Jadi misalnya nih kalau misalnya dia terbiasa dibesarkan dalam pola pengasuhan yang biasa ngebentak, biasa otoriter, biasa mengekang. Nanti dia akan berpikir bahwa oh ya udah pengasuhan yang baik itu seperti itu. Nah, ketika dia berpikir bahwa pengasuhan yang baik itu adalah seperti itu, maka dia akan otomatis akan menurunkan pola pengasuhan itu kepada anak yang begitu terus akan terulang selama generasi itu tidak ada yang berusaha memutus lingkaran setannya ya nanti pola toksik akan terus turun temurun. Nah, biasanya yang kayak gitu juga tadi ya kalau dia nggak mau belajar dan segala macam tuh agak susah dideketinnya gitu. Itu sih yang paling kendala yang saya rasakan. Jadi dalam memberikan pemahaman kepada orang tuanya itu berarti perlu dengan cara pendekatan yang seperti apa nih? Perlu perlu penyadaran dulu ke dia ke dirinya sendiri dan biasanya sih apa ya harus dibuka konseling khusus kalau udah kayak gitu gitu karena dianya sendiri kan merasa kalau kalau misalnya dia sudah ada blocking terhadap informasi, dia merasa dirinya baik-baik aja, padahal kita lihat mungkin ada pola pengasuhan yang
kurang pas di dalam dan itu berimbas kepada anaknya, tapi kalau dianya merasanya biasa-biasa aja kan dianya sendiri tidak punya motivasi yang baik untuk merubah. Jadi pendekatannya ya em, penyuluhan yang lebih tepat dan justru itu kendala yang saya rasakan sekarang begitu. Jujur aja belum nemu kalau ketemu yang sama kayak gitu, itu tuh belum belum sampai saat ini belum nemu apa langkah yang paling tepat untuk langsung deketin gitu. Baik, baik, baik. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini sampai saya 2 kali, Masya Allahnya nih. Mbak In dan Mbak Alfi ya, Mama Ryan dan Rifat untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Luar biasa. Ini memberikan insight buat saya ya, pemahaman baik dari segi konselor ya, dan juga dari orang tua murid Mama Ryan dan Rifat. Saya banyak belajar sekali, Masya Allah. Baik, terima kasih Mama Ryan dan juga Mbak In. Satu terakhir nih, untuk penutup, barangkali ada closing statement ya yang saya harapkan memang ada closing statement uh, dari Mbak In ya selaku konselor. Mangga silakan Mbak In. Oke, berbicara tentang mendidik dan mengasuh, itu ada dua hal yang ingin saya angkat. Yang pertama, bahwa proses pendidikan pada hakikatnya adalah memberi teladan. Maka ketika kita mau memberikan pendidikan kepada anak, baik di rumah maupun di sekolah, maka kitanya dulu yang harus belajar. Kitanya dulu yang harus mendidik diri kita sendiri. Agar dari situ nanti akan keluar konsistensi kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa melakukan proses pengasuhan dan pendidikan terutama di usia dini ya, untuk anak usia dini itu dengan baik, dengan tadi suportif, yang penuh kasih sayang, membangun attachment yang baik gitu. Maka yang harus kita perhatikan adalah kebahagiaan kita juga. Mau sebanyak apapun teori parenting, teori pendidikan yang kita terima, kalau si pengasuh itu, baik ibu maupun gurunya, tidak memiliki hati yang bahagia, tidak punya konsep diri yang baik, akan sulit gitu. Jadi kalau ibaratnya tuh mungkin kalau mau memberikan cinta kepada anak dalam hal ini ya kita juga harus punya cinta kepada diri kita sendiri gitu. Masya Allah, intinya cinta ya. Dalam pengasuhan ini harus ada cinta, hati yang tulus, dan juga terutama adalah contoh atau suri tauladan dari kita dulu sebagai orang tua. Jadi berawal dari rumah gitu ya. Kalau dari rumah kita bahagia dulu sebagai orang tua, maka akan tertransfer ke anak-anak kita. Contoh suri tauladan adalah yang paling utama gitu ya, selain mendidik dengan verbal mungkin ya, tapi juga melalui contoh atau aksi nyata gitu ya. Baik Mbak Iin dan Mbak Afi, tidak terasa bincang-bincang kita ini sudah mau hampir 30 menit gitu ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Iin dan Mbak Afi sudah membantu saya dalam memenuhi tugas ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga ilmu Mbak Iin dan juga Mama Ryan, Rifat ya berkah selalu dan senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Mama Ryan dan juga Mbak In, kita tutup saja bincang-bincang kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses Bu Mimim. Terima kasih Mbak Iin, Bu Mimim. Terima kasih banyak. Doain ilmu ya. saya. Amin, amin. Dadah. Assalamualaikum. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.